Halo, selamat sore Bu Lucy dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya David Pandumo. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Bank sentral. Pengertian bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah, yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dalam menjalankan fungsinya. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki sejumlah tugas dan wewenang. Tugas Bank Indonesia yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sedangkan untuk wewenangnya, yang pertama, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. B. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran sebagai regulator dan fasilitator sistem pembayaran yang berlaku di negara kita. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Sentral dengan cara BI, RGTS, dan BI SSSS jika jumlah transaksinya besar. Namun jika jumlah transaksinya kecil, maka mengurangi SKBNI. Alat pembayaran tunai atau uang. Uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum. Sejarah uang. Sejarah uang dimulai dari sistem barter. Barter adalah sistem pembayaran dengan komoditas barang tertentu yang mempresentasikan suatu nilai tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah spesialisasi tenaga kerja dalam perekonomian. Dalam kondisi seperti ini, uang komoditas memfasilitasi spesialisasi dan perdagangan. Maka uang pun berevolusi. Untuk mengatasi masalah ini digunakan cek, yaitu perintah dari seseorang ke bank tempat ia memiliki rekening untuk mengirimkan uang dari rekeningnya ke rekening orang lain yang menyetorkan cek tersebut. Fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran. Yang kedua, sebagai alat satuan hitung. Yang ketiga, sebagai alat tukar. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan kekayaan. Standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, dan alat pengalih nilai. Jenis uang. Yang pertama, jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Yang kedua, jenis uang berdasarkan bahan uang. Yang ketiga, jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan. Yang keempat, jenis uang berdasarkan nilai uang. Unsur pengaman rupiah. Salah satu syarat uang adalah tidak mudah dipalsukan. Ada dua bentuk unsur pengaman pada uang kertas rupiah. Yang pertama, unsur pengaman yang berlaku. Yang kedua, unsur pengaman yang tidak terbuka. Alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Yang pertama, media pembayaran berbasis kertas. Yang kedua, media pembayaran elektronik. Dan yang ketiga, media pembayaran berbasis kartu. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.